Mendadak nikah. Bab 073. Sebulan yang lalu 50% sahamnya dia udah ditransfer ke gue, terus sisanya yang 50% lagi on proses dipindah tangankan buat calon anaknya, ucapku sambil mengelus perutku yang masih rata. Padahal aku hanya mengarang saja perihal Diego akan mentransfer sahamnya untuk calon bayi kami. "Kak, kamu hamil?" tanya Fiona. "Iyalah, tiap malam kan Diego muncrat terus di rahimnya gue," jawabku tanpa beban. Fiona mengepalkan tangannya saat mendengar ucapanku. "Diego juga sering menyemburkan cairan cintanya di tubuhku," desis Fiona tidak mau kalah. "Mbak, Diego itu udah jadi gembel sekarang, lu masih mau sama dia?" tanyaku dengan nada penuh penghinaan. "Bukannya Mbak ninggalin Diego dulu karena kalah pamor sama Jonathan. Mending Mbak cari korban lain aja lah," tambahku. "Kamu gak cemburu, Diego selingkuh di belakang kamu?" tanya Fiona mencoba memancing amarahku. "Cemburu gak ya?" aku pura-pura berpikir keras. "Jadi lu gak beneran cinta sama si Diego, lu cuma pengen nguras hartanya doang?" raung Fiona. "Haduh Mbak, jangan samain gue kayak mbaknya," ucapku sambil tertawa. "Diego harus tahu kalau istrinya gak sepolos dan selugu yang dia pikirin," desis Fiona. "Bilang aja sono. Kita lihat apa reaksi Diego kalau dia tahu mbaknya kirim foto sama video editannya dia lagi mesum sama mbak," ucapku sambil menarik sebelah garis bibirku. Wajah Fiona seketika menjadi pucat pasi. Itu bukan editaran," ucap Fiona. "Apa? Itu bukan editan. Kang Diego jahat," ucapku dengan intonasi yang sangat lebay, sengaja. 56. Aku menjambak rambutku sendiri agar terlihat lebih dramatis. Fiona menaikkan alisnya, dia terlihat bingung dengan tingkahku yang tiba-tiba. "Terus kalau ini bukan editan, gue harus ngapain Mbak?" "Nangis di pojokan. Terus marah sama Diego, gugat cerai dan pergi ke luar negeri." kekehku. "Lu beneran gak marah?" selidik Fiona. Kini Fiona tidak lagi memakai aku kamu saat kami berbicara. "Ya marahlah, cuman gue kan keren dalam hal pengontrolan emosi," ucapku. "Gue bilangin ya sama lu, gue udah beberapa kali tidur sama Diego. Di depan lu aja si Diego ngemusuhin gue, padahal sebenarnya dia masih gak bisa lepas dari gue. Seminggu yang lalu kita tidur bareng di Hotel Royal," ucap Fiona. Aku menatap lurus manik Fiona, ingin rasanya aku melakban mulut wanita berbisa itu. Fiona terlihat senang, dia mengira aku sudah masuk dalam jebakannya. "Lihat nih, rekaman CCTV kita pas keluar dari Hotel Royal," ucap Fiona sambil memberikan rekaman CCTV padaku. Tidak ada yang aneh dalam video itu. Fiona berjalan di samping Diego, sedangkan Burhan dan Benyamin berjalan di belakang mereka. "Diego gak bakalan pernah ngelupain gue, seumur hidup lu bakalan tetap jadi bayangan gue," ucap Fiona dengan penuh keangkuhan. "Kang Diego jahat," ucapku sambil pura-pura sedih. Ini si Fiona pasti pengen menghilang jadi debu kalau dia tahu gue udah tahu semua kelakuan dan kebohongannya dia, kekehku dalam hati. "Mending lu pergi aja dari hidup Diego. Biarin Diego bahagia sama cinta pertamanya. Sekarang gue sadar kalau gue cinta banget sama Diego, gue gak peduli kalau Diego udah jadi gembel sekalipun, gue tetap cinta sama dia," ucap Fiona. Si Fiona nganggep gue sebego apa sih? Aku tertawa dalam hati. "Neng." Aku melihat Diego berjalan tergesa-gesa ke arah kami. Di belakang Diego ada Jonathan yang ikut berlari kecil mengekori Diego. "Plak, Akang jahat," ucapku sambil berpura-pura menamparkan Diego. Suara keras tamparan tadi adalah suara hasil tepukan telapak tangan kananku yang bertemu dengan telapak tangan kiri.
Fiona terlihat senang sekaligus kaget melihatku menamparkan Diego. Jahat kenapa Neng? Tanya Diego bingung. Jahat udah bikin Bella kangen. Ucapku sambil memutar-mutar jari telunjukku di dada bidang Diego. Jonathan terkekeh saat melihat tingkahku. Fiona terlihat menahan nafas lalu menelan ludahnya saat melihat Diego dan Jonathan di hadapannya. Ngapain lu di sini? Desis Diego. Aku cuman mau ketemu Bella aja, jawab Fiona tergagap. Kang, katanya akan selingkuh sama dia, ucapku manja. 57. Idi amit-amit, ucap Diego. Bella, kok kamu nuduh aku yang enggak-enggak sih? Ucap Fiona gugup. Wah, si mbaknya ini amnesia apa gimana? Tanyaku. Jo, ngapain kamu di sini? Tanya Fiona mengalihkan topik pembicaraan. Ngasihin 10% saham gue buat Bella, jawab Jonathan tanpa beban. Apa? Teriak Fiona. Wah, makasih uncel ganteng, ucapku pada Jonathan. Gak usah pakai ganteng-ganteng segala ya. Sinis Diego. Apa maksud kamu? Raung Fiona. Apa kamu tuli? Desis Jonathan. Kamu gila? Ngasihin saham buat orang asing. Raung Fiona. Sebagai ucapan terima kasih, Bella yang ngasih semua barang bukti yang aku ajukan di persidangan kemarin, ucap Jonathan. Apa? Fiona terlihat pucat pasi. Lu pasti gak tahu kan kalau Bella itu hacker profesional. Ucap Diego penuh kebanggaan. Fiona kirimin video hasil editannya barusan, ucapku sambil tertawa. Vi, gue udah lihat video aslinya. Gila lu selingkuh sama asisten suami lu sendiri, cibir Diego. Maksudnya? Tanya Fiona. Wajah Fiona sungguh mengenaskan saat ini. Vi, kebohongan kamu udah kebongkar. Kamu salah pilih lawan, ucap Jonathan dengan nada rendah. Lu kira Bella itu cewek bodoh apa? Yang menyek-menyek cuman dikasih foto editan kayak gitu. Cibir Diego. Kamu berharap apa? Bella marah terus ninggalin Diego. Dan kamu bakalan balikan sama Diego gitu. Ledek Jonathan. Lain kali, pakai cara yang kerenan dikit lah. Ucap Diego sambil tertawa. Bella yang ngasih saya semua bukti-bukti perselingkuhan kamu, juga laporan keuangan dan bukti-bukti penggelapan yang kamu lakukan bersama Wira, ucap Jonathan. Fiona sudah tidak bisa berkata-kata lagi, sepertinya saat ini dia ingin menghilang bagai buih di lautan saja. Berbahagialah bersama Wira di penjara, ucap Jonathan. Jo, maafin aku, ucap Fiona sambil memegang tangan Jonathan. Aku tidak pernah memaafkan seorang pengkhianat dalam hidupku. Desis Jonathan sambil menepis tangan Fiona. Demi Jason, air mata sudah mengalir di pipi mulus Fiona. Cih, sejak kapan kau peduli pada Jason? Kau hanya peduli pada hidupmu, ucap Jonathan. Tubuh Fiona ambruk di lantai dan menangis terseduh-seduh di sana. Sepertinya dia sudah putus asa saat ini. Rencana untuk menjadikan Diego sebagai perisainya sudah hancur total. 58. Saya permisi dulu, ucap Jonathan pada aku dan Diego. Hati-hati di jalan, ucapku, sementara Diego hanya menganggukkan kepalanya. Mbak, apa yang kau tabur akan kau tuai, bisikku pada Fiona yang masih duduk di lantai. Lalu Diego menggenggam tanganku, kami berjalan sambil bergandengan tangan untuk kembali ke ruangan kerja meninggalkan Fiona yang masih menangis menyesali hidupnya. 59. Itu bener Kang, Jonathan ngasihin Bella sahamnya? Tanyaku saat kami di ruangan Diego. Iya, palingan besok Pak Ibrahim ngasihin berkas-berkasnya ke Neng buat ditanda tangan, jawab Diego. Padahal tadinya Bella cuman bercanda doang loh, ucapku sambil tertawa.
Jonathan bener-bener hutang budi banget sama Neng, udah lama dia pengen lepas dari jerat Fiona. Cuman ia tahu sendiri dia dikhianatin sama Wira asistennya sendiri. Udah pasti susah, karena Jonathan selalu minta bantuan bahkan diskusi sama Wira mengenai apa yang akan dia lakukan untuk lepas dari Fiona, ucap Diego. Kasian ya Jonathan percaya sama orang yang salah, tapi alhamdulillah sekarang udah kelihatan jalan keluarnya. Bella seneng bisa bantu mereka, semoga dikasih yang terbaik buat Jonathan sama Jason, ucapku. Akang jadi ngerasa bodoh banget, lirih Diego. Kenapa emang Kang? Tanyaku. Dulu Fiona bilang si Jonathan itu melakukan KDRT sama dia, terus ngelarang-larang dia ketemu sama anaknya. Akang percaya aja, sampai bantu nyariin dia pengacara sama bodyguard, lirih Diego. Perbedaan baik dan bodoh itu memang tipis, sindirku. Aku tertawa saat Diego mendelikkan matanya padaku. Emang pas dulu Akang temenan sama Fiona, Akang gak tahu sifatnya Fiona. Tanyaku. Ya tahu sih, cuman gak ngangka sampai separah ini. Neng tahu sendiri Akang tuh kayak gimana, males juga Akang nanya-nanya atau ngorek-ngorek kehidupannya dia. Fiona emang ambisius banget, perfeksionis dan juga gak mau kalah, ucap Diego. Semoga aja Fiona cepat tobat ya Kang, lirihku. Iya amin, yang paling parah dia berani nelantarin anaknya sendiri. Kasian Jason usia segitu padahal masa-masanya pengen dimanjain sama ibunya, lirih Diego. Padahal anaknya ganteng, gemesin, nurut lagi, tambahku. Diego menganggukkan kepalanya. Iya, tadi gimana ceritanya Neng sama Fiona sampai di kafe? Tanya Diego. Ya gitu, dia kirim video editan Akang sama dia, Bella langsung aja ajak dia ketemuan. Lucu deh dia koar-koar Akang masih cinta sama dia, terus sering tidur sama dia, ucapku sambil tertawa. Haduh. Untung punya istri jenius, kebayang kalau istrinya Akang menyek-menyek terus gampang dikibulin, ucap Diego sambil bergidik ngeri. Ya si Fiona on, nih ya masa nuduh selingkuh cuman modal video sama foto. Selingkuh itu dibeliin penthouse 5 miliar, ditransfer duit ratusan juta, terus diajak jalan-jalan ke Kapadokia. Yan setengah-setengah kalau jadi selingkuhan, ucapku sambil tertawa. Neng mau jalan-jalan ke Kapadokia? Tanya Diego. It's my dream mas, not her. Ucapku menirukan ucapan series yang pernah booming di Indonesia. Tok, tok. Seseorang mengetuk ruangan pintu Diego. 60. Ya, ucap Diego. Pak, 5 menit lagi meeting sama Pak Safri, ucap Rida. Oke, ucap Diego. Semangat Kang meetingnya, ucapku. Neng istirahat aja ya, jangan kecapean, ucap Diego. Ya Lord, capek apa sih? Batinku. Diego pergi meninggalkanku setelah mencium kening dan perutku. Kak, aku terkejut saat bangun dari tidurku, di sampingku ada Diego yang memelukku dengan posesif. Tapi di mana ini? Seingatku aku tidur cepat karena mengantuk setelah makan malam. Kang, bangun Kang. Kita di mana? Tanyaku pada Diego. Oh di pesawat Neng, jawab Diego sambil mengucek matanya. Pesawat? Tanyaku. Iya, katanya kemarin mau ke Kapadokia. Tanya Diego. Aku ternganga mendengar ucapan Diego, apa-apaan dia? Kan kemarin cuman bercanda doang Kang. Rajukku. Oh Akang kira beneran pengen ke Kapadokia, jawab Diego tanpa beban. Ini Bella kenapa jadi kebo banget sih, sampai gak sadar udah di pesawat aja. Ucapku sambil memijat dahiku pelan. Hahaha, padahal dulu Neng selalu kebangun ya kalau dengar suara kecil sekalipun, ucap Diego. Semenjak menikah dengan Diego dan tidur dalam dekapannya, aku menjelma menjadi kebluk dan mati geni saat tidur. Kang,
Emang Bella boleh naik pesawat? Tanyaku. Akang udah konsul ke dokter Aisyah, boleh katanya, ucap Diego. Aku mengangguk-anggukkan kepalaku. Sekitar jam 3 sore kami sampai di Kapadokia. Setelah membersihkan diri dan berganti pakaian, aku dan Diego bersantai di balkon kamar sambil menikmati pemandangan senja Kapadokia ditemani aneka jajanan camilan khas Turki. Pemandangan lembah, ngarai, dan juga perbukitan mendominasi tempat ini, ditambah dengan balon-balon udara yang beraneka warna menambah indah pemandangan senja kami. Indah banget ya Kang? Ucapku sambil menyandarkan kepalaku di dada bidang Diego. Cewek di depan Diego lebih indah kayaknya, gombal Diego. Aku tertawa saat mendengar gombalan dari Diego. Kalau suatu saat ketemu Dani, aku akan memberikannya hadiah karena sudah sukses mendidik muridnya menjadi pro dalam hal gombal-menggombal. Ini akan keidean dari mana sih ujuk-ujuk bawa Bella ke sini? Tanyaku. 61. Neng, selama Neng hamil, Neng gak pernah ngidam minta apapun, padahal akan ngarep banget direpotin sama ngidamnya Neng. Jadi pas kemarin Neng bilang pengen ke Kapadokia ya langsung aja dieksekusi, rajuk Diego. Ini dedek bayi kayaknya bakalan plek-tuplek mirip akang deh, anteng, cool, kalem banget di dalam sana, ucapku sambil tertawa. Iya dong, kan ini anaknya Diego, ucap Diego sambil mengelus perutku yang sudah agak membuncit. Ponselku berbunyi, ternyata Bu Andini meminta panggilan video, buru-buru aku mengangkatnya. Assalamualaikum Bu, ucapku. Waalaikumsalam, kalian lagi di Kapadokia? Tanya Bu Andini. Iya Bu, anak ibu nih nyulik Bella, aduku. Diego, 6 hari lagi kalian nikah. Jangan sampai Bella kecapean. Sembur Bu Andini pada Diego. Ini dedek bayi Bu yang pengen. Cicit Diego. Di sana jagain Bella sama dedek bayi, jangan sampai kecapean, ucap Bu Andini. Iya Bu, ucap Diego. Aku hanya terkikik geli melihat Diego yang dimarahi oleh ibunya. Sepertinya hubungan mereka sudah semakin membaik. Bu Andini sudah tidak segan-segan lagi untuk memarahi Diego sekarang. Ini dedek bayi kayaknya bakalan jadi pemegang tahta tertinggi di keluarga Nefriandi, ucap Diego sambil tertawa. Posesif semua, ngeri, gak bapaknya, gak nenek kakeknya, sampai atenya juga sama, aku ikut tertawa bersama Diego. Aurel masih bermusuhan denganku, masih resek dan selalu adu mulut jika bertemu denganku. Namun dia sangat perhatian pada calon keponakannya. Pernah suatu waktu aku berkomentar di story-nya, saat itu dia memasang foto dirinya sedang memakan Korean bread garlic. Iseng aku bilang padanya dedek bayi pengen itu roti. 1 jam kemudian Aurel datang ke kantor untuk memberikan roti tersebut. Setiap kali dia jajan atau kuliner bersama teman-temannya, dia selalu memfoto makanan dan mengirimkannya padaku dan bertanya apa dedek bayi juga menginginkan makanan tersebut atau tidak. Kang, lirihku. Kenapa sayang? Tanya Diego. Bella ngerasa kok Allah baik banget sama Bella, udah ngasih akan di hidupnya Bella, ayah, ibu, kakek nenek, tante Farah, Om Hasan, Fadil, Aurel, ya si Aurel juga lumayan lah, ucapku. Diego tertawa saat mendengar ucapanku. Akang juga bersyukur banget Allah udah jodohin Akang sama kamu Neng, Diego mencium puncak kepalaku. Kisah kita lucu ya Kang, kita dinikahin paksa buat nurunin hujan, ucapku sambil tertawa. Iya, Neng dulu gak tahu Akang itu CEO, dan Akang juga gak tahu Neng itu hacker pro, tambah Diego. Tapi cinta menyatukan kita, iya, ucapku. 62. Dan ini hasil cinta kita, ucap Diego sambil mengelus-elus perutku. Kang, kita bikin anak yang banyak ya, ucapku.
Siap Komandan. Jawab Diego tanpa berpikir. Jeda 3 tahun aja lah, biar full asis sampai 2 tahun, abis itu program hamil lagi, ucapku. Neng abis lahiran bakalan kerja gak? Tanya Diego. Di rumah aja lah, kalau Neng bete di rumah paling bikin irus, ceplosku. Hahaha, Neri, ucap Diego sambil tertawa. Kita mau berapa hari Kang di sini? Tanyaku. Besok kita ke Goreme aja sama ke Urgup, terus kalau Neng mau kita bisa naik balon udara, besoknya lagi baru pulang ke Indonesia. Lama-lama di sini digorok entar akan sama ibu, ucap Diego. Hahaha, ibu udah abis-abisan atuh Kang buat ngerencanain pernikahan kita, beliau pasti murka kalau kita entar gak pulang pas hari hanya, ucapku. Ibu sama Aurel nafsu banget nyiapin nikahan kita, padahal kitanya santai-santai aja, kekeh Diego. Ingat banget Kang, pas pertama Bella ketemu mereka antagonis banget udah kayak ibu tiri sama bawang merah, ucapku sambil tertawa. Sekarang besti banget Neng sama mereka, ucap Diego. Bella kira harus berdarah-darah dulu buat dapetin restu dan kasih sayang mama papa mertua, ucapku. Makasih ya sayang, karena Neng keluarga kita tambah harmonis. Neng udah bukain mata dan hati Akang yang sempat ketutup ego, lirih Diego. Aku menganggukkan kepala saat Diego mencium pundakku. Kang si Nisa sama Fadil abis nikah nanti bulan madunya umroh abis itu ke Dubai dan keliling negara Uni Emirat, ucapku. Oh gitu, Neng mau bulan madu kemana abis kita resepsi? Tanya Diego. Belum kepikiran, cicitku. Dikira mau ke Antartika buat ngadem, ucap Diego sambil tertawa. Aku mendelikkan mata pada Diego. Dia masih saja ingat ucapan Bella si Milikiti saat dia menolak bertemu dengan Diego si bos Nefriandi. 63. Keesokan harinya, Diego mengajakku untuk menaiki balon udara. Pemandangan Kapadokia dilihat dari atas balon udara sungguh sangat menakjubkan. Bentuk kotanya terlihat seperti sarang semut atau banyak yang menyebut sebagai cerobong peri. Cerobong peri ini sebenarnya adalah gua-gua tempat berlindung. Di sekitarnya terdapat desa-desa tempat tinggal penduduknya pada saat itu. Batu-batuan dengan aneka bentuk seperti kerucut, lembah dan goa, didominasi oleh bebatuan berwarna orange dan putih terlihat sangat eksotis yang menjadikan kita merasa sedang berada di planet lain.